Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah situasi yang kami alami, kami tetap mau mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, memuliakan Engkau yang selalu baik bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami masing-masing, berikan kami hati yang mengerti, dan tolong kami supaya kami taat kepada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Tertulis demikian: Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang sedang melayani Tuhan. Meskipun profesi dan pekerjaan kita berbeda-beda, melayani Tuhan bukan hanya di dalam gereja saja, saudara, tapi dalam hidup keseharian kita, termasuk di rumah, di kantor, di tempat usaha, atau tempat kerja kita, termasuk juga dalam lingkungan pergaulan kita. Dan dalam setiap keadaan kita itu, tentu ada saja tantangan yang bisa menghambat atau menurunkan semangat kita. Tapi jangan kita hilang semangat, saudara. Jangan kita menjadi malas dan tidak mau lagi mengerjakan sesuatu bagi Tuhan. Dalam ayat ini, kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyampaikan pesan supaya tetap rajin. Kerajinan merupakan salah satu indikator bahwa kita bersemangat dalam melakukan sesuatu. Sikap rajin ini berlawanan dengan sikap malas yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya rajin, giat dalam mengerjakan sesuatu bagi Tuhan, sebagai bentuk pelayanan yang diwujudkan dalam kasih kita kepada sesama. Jangan biarkan diri kita bermalas-malasan dan tidak melakukan apa-apa. Masalah terbesar bagi banyak orang seringkali adalah tidak melihat hasil karena malas untuk melakukan sesuatu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian berikutnya dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Di sini tidak dikatakan jiwamu yang berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak, tapi dikatakan roh, biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya bahwa walaupun situasi membuat kita memiliki perasaan down, merasa lelah, merasa tidak bersemangat, tapi roh kita yang di dalam ini harus tetap terus berkobar untuk melakukan apa yang baik yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam kata lain, saudara, roh yang menyala-nyala ini disebut dengan antusias dalam roh. Tentunya, saudara, hal ini tidak gampang. Kita tidak bisa kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Kita perlu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus dan mengikuti kegerakannya. Melayani Tuhan hendaknya diwarnai dengan dua hal ini, yaitu rajin dan roh yang berkobar-kobar. Walaupun ada situasi yang sulit, ada keadaan yang tidak mengenakan, tetaplah antusias, rajin dan berkobar dalam roh. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-12 ada pesan yang berhubungan dengan sikap dalam menghadapi tantangan, yaitu bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Jemaat di Roma pada waktu itu punya tantangan yang berat. Sejarah awal kekristenan di Roma diwarnai dengan penangkapan, penganiayaan, pembunuhan, dan diadunya orang-orang Kristen dengan singa-singa di dalam sebuah stadion. Kita yang hidup di masa sekarang ini
mempunyai situasi yang berbeda, saudara. Pergumulan memang ada, tapi kebanyakan tidaklah seberat apa yang dialami oleh jemaat mula-mula di Roma. Saudara yang terkasih, mungkin ada keadaan yang dialami saat ini yang membuat saudara tidak bersuka cita, tidak bersabar dan tidak bisa berdoa. Tapi ingatlah ayat firman Tuhan ini, supaya kita tidak mengikuti perasaan dan pikiran kita, tapi bergerak dalam dimensi roh, dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita dapat menjalani hidup dengan sukacita penuh, sabar, dan setia dalam berdoa. Ada kekuatan Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita. Ada janji berkat firman Tuhan atas kita semua yang mau taat dan setia. Mari saudara yang dikasih Tuhan, tetaplah antusias dalam roh di dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kepada kami untuk kami tetap rajin dan berkobar-kobar di dalam roh dalam melayani Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu antusias dalam roh, bergerak seturut dengan pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersuka cita dalam pengharapan, bersabar dalam segala kesesakan, dan tekun dalam berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terangilah hati kami ya Roh Kudus. Berikan kami pemahaman untuk kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Di sepanjang malam ini ya Tuhan, kami mohon berkat dan perlindungan-Mu atas kami. Naungi kami dengan kasih-Mu. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Berikan kami tidur yang nyenyak sepanjang malam ini, dan bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami. Curahkanlah belas kasihan-Mu. Lawatlah bangsa kami. Pulihkan negeri kami. Berkati setiap orang yang sedang mengalami musibah. Berikan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang sakit. Jamah dan sembuhkan ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Berikan kesehatan yang sempurna. Kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat mereka yang berputus asa, dan berikanlah jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib kepada setiap dari kami yang sedang mengalami masalah, pergumulan dalam hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kami jalan keluar, sebab Engkaulah pengharapan dan pertolongan kami. Kami percaya kami terima jawaban doa, dan berkat damai sejahtera, kasih karunia Tuhan yang berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.